Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi pengalaman saya. Kurang lebih selama 1 tahun, saya terjun di dunia RT RW-net, dan kali ini saya ingin berbagi kisah suka dan dukanya menggunakan jaringan fiber optik, tapi sistem estafet menggunakan media converter. Ya, jadi gini teman-teman. Saya sudah menggunakan media converter yang pertama, yang paling murah, itu merek Netlink. Yang kedua itu merek nggak ada merek sih, namanya itu cuma media converter aja, nggak ada mereknya. Terus yang ketiga HS Air Pro, yang ini. Terus yang keempat Zimlink, tapi Zimlink yang warnanya putih, yang sininya putih, bukan emas kayak gini. Yang kelima ini emas seperti ini. Jadi menurut saya media converter yang bagus, tapi menurut saya ya, menurut pengalaman saya, yang dia kuat itu selama 1 tahun itu menggunakan Zimlink yang ada garis, yang warnanya ini emas. Dari segi adaptornya pun dia berbeda. Ini yang adaptor punya Zimlink, sedangkan ini yang adaptor punya Netlink. Beda sekali teman-teman. Jadi gini, saya itu pernah mengalami kejadian dalam satu terminal. Itu ada beberapa merek media converter di satu terminal di rumah teman saya. Jadi sistemnya RT RW net saya itu estafet. Itu ada merek Netlink, Zimlink, HS Air Pro. Nah, di situ ternyata waktu musim hujan itu ada petir, entah petirnya itu menyambar kabel listrik atau apa. Yang penting yang telah terjadi itu alat saya, router itu rusak 4. Itu langsung mati, dari adaptornya, dari routernya itu mati. Terus media converter yang masih bertahan itu hanya merek ini, yang lain mati semua. Kalau yang ini kebetulan itu enggak saya pasang di terminal yang saya sebutkan tadi. Dari kelima media converter yang bertahan cuma merek yang ini. Dari mungkin lonjakan listrik ya kalau kena petir itu. Nah, kalau masalah-masalah yang pernah terjadi di media converter merek Netlink itu jadi gini, ketika tiba-tiba adaptornya itu yang kalah. Biasanya adaptornya kalau udah belum 1 tahun yang saya alami itu adaptornya kalah, mati adaptornya. Tapi kadang ininya masih hidup, tapi biasanya kalahnya di B. Entah kenapa yang rusak itu di sisi B, bukan di sisi A. Rata-rata kalau merek Netlink seperti itu. Tapi juga ada yang merek Netlink itu bisa bertahan 1 tahun. Nah, apakah mungkin dari perakitannya atau di pabriknya sana atau gimana, saya juga tidak begitu mendalami. Tapi yang saya rasakan selama 1 tahun itu, pengalaman saya seperti itu maksudnya.
Ini kebetulan contoh yang sudah meninggal dunia alias wafat, yang merek Netlink, tapi yang di sisi B. Nah, di sisi B. Nah, kebetulan kalau yang merek HS Aipo ini alhamdulillah selama ini saya menggunakan ini itu masih bisa bertahan hidup selama kurang lebih 1 tahun. Apalagi yang merek Netlink yang garisnya emas seperti ini. Ini juga recommended untuk teman-teman yang berkecimpung di jaringan RT/RW-net sistem estafet menggunakan media converter. Memang kalau dari segi harga itu Netlink sama Zimlink itu lebih murah banget kalau Netlink. Cuma ya ibarat kalau bahasa Jawanya bejo. Kalau beli kadang ada yang cepat rusak, tapi kadang ada yang bertahan lama. Itu yang saya alami selama ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah senior itu mungkin sudah mendalami atau merasakan, atau mungkin beda, mungkin bisa bertahan lama yang merek ini, atau mungkin kalau di forum itu beda tempat beda rasa ya, tapi selama ini saya mengalami seperti itu. Ada yang merek Netlink yang seperti ini, itu dia masih nyala, tapi di B kalau dicek pakai OPM, optical power meter, itu ketika dicek redamannya besar 30 ke atas, padahal ini masih nyala. Ketika saya ganti yang baru yang merek ini, koneksi internet berjalan lancar lagi. Kelemahannya kalau Netlink rata-rata di B, kalau di A jarang rusak kalau yang merek Netlink seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya budget banyak mencukupi, itu saya sarankan yang merek Zimlink. Yang ini harganya kisaran kalau di online itu 155, belum sama ongkirnya. Atau enggak yang HS Aipo ini seperti itu. Mungkin ini saja berbagi pengalaman saya mengenai media converter. Bila teman-teman ada pertanyaan atau saran, silahkan komen di bawah video ini, dan jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Terima kasih.